15 orang seperti itu. Mungkin saya akan cerita sedikit ya tentang perjalanan saya, kenapa kok saya gabung di bisnis Batik Travel ini ya. Saya terus terang, saya background saya wira swasta. Saya bukan terjun di sini karena memang saya di sini, enggak. Saya punya kerjaan yang lain. Ini hanya sebagai passive income buat saya. Istilahnya hanya sebagai bisnis sampingan ya. Bapak Ibu kesini pasti kepingin bisnis sampingan ya. Kepingin kalau bisa tiap bulan itu ada yang transferi, bener ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya, jadi sebelumnya 1,5 tahun yang lalu saya pernah ikut juga seminar tentang franchise ini ya. Jadi intinya saya tahu bahwa perkembangan bisnis tiket pesawat ini ke depan itu luar biasa. Saya sudah tahu 1,5 tahun yang lalu. Akhirnya saya ikut dengan salah satu franchise, saya nggak usah sebutkan namanya. Saya bayar 3 juta waktu itu. Bayar 3 juta, tetapi sistemnya bukan seperti ini. Saya bayar 3 juta, saya nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Saya nggak dapat apa, cuma hanya dapat member ID aja, oke. Karena saya ini hobinya traveling, hobinya jalan-jalan, makanya saya kepingin ikut tuh karena apa? Ketika saya mau berangkat, ketika saya mau jalan-jalan, itu saya kepingin dapat lebih murah. Ya mungkin Bapak Ibu di sini juga sama ya seperti saya ya, punya hobi traveling. Ada yang punya hobi traveling? Bisa katakan? Ya ini ibu ini ya, awal mulanya saya gabung juga seperti itu. Akhirnya saya ikut seminar, akhirnya saya closing, saya gabung di situ. Memang sistemnya beda dengan ini ya. Kalau sistem yang dulu kemarin saya ikut, itu jadi ketika saya booking, memang saya bisa booking sendiri. Tetapi itu saya hanya bisa bukanya Lion Air ya buka Lion Air, Citylink ya juga buka Citylink, jadi nggak bisa dalam satu tampilan layar. Kalau di sini kan bisa langsung ya, Bapak Ibu bisa compare, bisa membandingkan harga tiap airline sendiri-sendiri. Kalau di tempat saya yang lama nggak bisa. Jadi saya buka Lion Air sendiri, saya buka Citylink sendiri, buka Sriwijaya. Itu pun ketika kayak seperti Sriwijaya, mungkin agent lain buka, terpaksa saya nggak bisa buka. Nah, karena dia istilahnya satu password untuk satu airline, satu maskapai. Nah, terus kedua setelah saya booking, saya pilih sudah bisa, oke. Nah, saya harus kirim YM ke agent. Saya harus kirim ke agent, kirim YM ke agent. Nah, nanti agent akan kembali YM ke saya bahwa oh iya nominalnya sekian, harga agentnya sekian. Jadi saya nggak bisa hitung sendiri. Nah itu. Jadi apa yang kita dapatkan berapa persen kita nggak bisa tahu. Memang realitanya saya dapatnya 2,5 sampai 3%, tetapi hitungannya saya nggak jelas. Karena saya berdasarkan dia kasih ke saya, akhirnya saya transfer ke agent. Nah dari situ agent yang issuekan, jadi kita nggak bisa issue. Nah kelemahannya di situ. Dan kita harus prosesnya berapa kali. Nah setelah agent issue, setelah kita selesai, nah nanti agent yang send email ke kita. Nah kita nggak bisa send tiket ke kita by email. Jadi kita nggak bisa istilahnya nggak bisa issue dan kita nunggu email dari dia untuk tiketnya. Nah setelah itu baru kita print. Tetapi dengan metode yang ini kita bisa lakukan dari antara booking sampai dengan issue sampai dengan cetak itu hanya butuh waktu 10 menit. Saya bertanya berapa kali saya sudah coba dari booking sampai dengan issue sampai dengan print itu saya hanya butuh waktu 10 menit. Luar biasa, sistemnya kita ini canggih banget. Nah,